1. Dasar Hukum. Dasar Hukum PPh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mengalami 4 kali perubahan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 atas Undang-Undang Nomor 7 1983, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 atas Undang-Undang Nomor 7 1983, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 atas Undang-Undang Nomor 7 1983, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas Undang-Undang Nomor 7 1983, dan pengaturan terbaru saat ini tentang PPh dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Pengertian PPh 22, 23, dan 4 ayat 2. PPh 22 yaitu pengenaan pajak dari badan usaha yang berkaitan dalam melakukan kegiatan ekspor, impor, atau reimpor. PPh 23 yaitu pengenaan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan. Pajak penghasilan ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yang dikenai oleh pihak penjual. PPh 4 ayat 2, final penonton pemotongan dari penghasilan yang dibayar berhubungan dengan jasa, seperti jasa konstruksi, sewa tanah, atau bangunan, yang dimana pemotongan bersifat final. Pengecualian PPh pasal 22. Ada beberapa daftar yang menjadi pengecualian dalam pemungutan PPh 22, yaitu: pertama, impor barang yang memiliki surat keterangan bebas pasal PPh 22 yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak. Yang kedua, impor biaya masuk yang berkaitan dengan kiriman hadiah dan tujuan keilmuan. Yang ketiga, pembelian belanja negara atau daerah. Dan yang keempat, pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, dan telepon. 2. Sifat pemungut PPh pasal 22. Sifat pemungutannya bersifat final dalam hal: yang pertama, Pertamina atas penjualan hasil produksinya. Yang kedua, badan usaha selain Pertamina yang menjual bahan bakar minyak jenis premix atau P3 premix. Yang ketiga, badan urusan logistik atau bulog, seperti gula pasir atau tepung terigu. Pemotongan PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 merupakan pajak dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23 yang dikenai oleh yaitu: yang pertama, badan pemerintahan; kedua, subjek pajak dalam negeri; ketiga, BUT atau bentuk usaha tetap; keempat, penyelenggaraan kegiatan; kelima, perwakilan usaha dalam negeri; dan yang keenam, OP atau orang pribadi. Yang dikenakan dalam PPh pasal 23 dapat berupa: yang pertama, bunga; 2, royalti; 3, sewa; 4, jasa; dan 5, hadiah. Objek pemotongan PPh 23. Objek pajak yang dikenakan pajak dalam PPh 23 meliputi: yang pertama, ada dividen, kecuali dividen untuk pribadi yang dikenakan final bunga dan royalti. Yang kedua, ada hadiah dan penghargaan. Yang ketiga, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan jasa. Pengenaan tarif pajak pun ada dua jenis, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Pengecualian objek pemotongan PPh 23, ada beberapa pengecualian dalam PPh 23, yaitu: yang pertama, penghasilan yang berulang dibayar kepada bank; yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang; yang ketiga, dividen yang diperoleh oleh PT dalam negeri. Tarif pengenaan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, atas impor, menggunakan angka pengenalan importir atau biasa disebut dengan API.
adalah 2,5% kali nilai impor. Jika tidak menggunakan API, maka tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Yang kedua, jika dilakukan pembelian oleh bendahara pemerintahan, BUMN atau BUMD, maka tarifnya 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Penjualan atas hasil produksi dikenakan tarif pajak sebagai berikut. 1. Kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. 2. Semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. 3. Baja 0,3% dikali DPP PPN tidak final. 4. Otomotif sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Pembelian bahan-bahan dalam keperluan industri tarifnya adalah 0,25% dikali harga pembelian tidak termaksud PPN. Atas impor kedelai, gandum, tepung terigu menggunakan API ialah 0,5% dikali nilai impor. Tarif pengenaan PPh pasal 23. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada PPh 23, yaitu yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 20% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Tarif pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Berikut adalah tarif PPh pasal 4 ayat 2. 1. Tarif 15% untuk bunga obligasi dengan kupon wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atau BUT. Yang kedua, tarif 20% untuk bunga deposito atau tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga, 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kantor atau instansi pemerintah. Yang keempat, tarif berbeda-beda seperti UMKM mendapat PPh final yang dikenakan 0,5%. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 22. Berikut cara menghitung penghasilan pasal 22. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 2008 pasal 22 menyatakan bahwa adanya pajak yang dikenakan untuk kegiatan penyerahan barang, kegiatan di bidang impor ekspor dan penjualan barang mewah. Dalam menghitungnya, cara yang dilakukan yaitu adalah rumusnya tarif pajak dikali nilai impor dibagi harga jual dibagi DPP dibagi harga beli. Contoh perhitungan, bendahara membeli 4 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta yang termasuk PPN. Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah harga pembelian sama dengan 22 juta, dasar pengenaan pajak adalah 22 juta. Maka PPh pasal 22-nya adalah 1,5% dikali 20 juta sama dengan 300.000. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif pemotongan 2%. PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi pada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta secara tunai. Maka perhitungan PPh pasal 23 untuk pendapatan ini adalah 2% dikali penghasilan bruto, yang artinya 2% dikali 20 juta sama dengan 400.000. Besaran PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera adalah sebesar 400.000 dan harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak. Perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif potongan 15%. RUPST atau Rapat Umum Pemegang Saham, PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen diterima PT Perkasa dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Maka perhitungannya adalah kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta, yang dimana dapatnya dari 3 miliar dikali 10%. Dan jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 45 juta, yang dimana 300 juta tadi dikali 15%.
Cara menghitung pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Usaha kecil memiliki omset 100 juta per bulan, maka omset setahunnya dapat mencapai 1,2 miliar. Angka penghasilan tersebut sudah melewati batas peredaran bruto 500 juta, sehingga dikenakan tarif PPh final UMKM dengan perhitungan sebagai berikut. Pada 5 bulan pertama, usaha kecil tidak dikenain pajak karena ketentuan batas peredaran bruto 100 juta dikali 5 bulan sama dengan 500 juta. Tidak dikenakan pajak. Sedangkan sisa bulan berikutnya dikenakan pajak sebesar 0,5%. Yang jadinya 100 juta dikali 7 bulan sama dengan 700 juta. 700 juta dikali 0,5% sama dengan 3.500.000.